Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Rosari Anastasia Nahak dengan NIM 2201070071 kelas C semester 3, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ideologi Negara. Baik, di sini saya akan menganalisis kasus tentang cengkraman asing di Labuan Bajo. Kasus cengkraman asing di Labuan Bajo adalah fenomena yang terjadi di kawasan pariwisata tersebut. Labuan Bajo yang terletak di Pulau Flores, Indonesia, telah menjadi tujuan wisata yang populer dalam beberapa tahun terakhir karena keindahan alamnya, terutama Taman Nasional Komodo yang terkenal dengan komodo, pulau-pulau indah, dan kehidupan bawah laut yang kaya. Namun, dengan meningkatnya minat wisatawan, terutama dari luar negeri, ada beberapa masalah yang timbul, termasuk cengkraman asing. Istilah cengkraman asing mengacu pada dominasi atau pengaruh yang kuat dari pihak asing dalam sektor pariwisata Labuan Bajo, baik dalam kepemilikan bisnis, pengelolaan, atau pengambilan keputusan. Salah satu contoh cengkraman asing di Labuan Bajo adalah kepemilikan lahan dan bisnis oleh investor asing. Beberapa investor asing telah membeli lahan di Labuan Bajo untuk membangun hotel, resort, atau tempat wisata lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan harga tanah yang melonjak, menggeser masyarakat lokal dari lahan mereka sendiri, dan mengubah karakter kawasan tersebut. Selain itu, pengaruh asing juga dapat terlihat dalam pengelolaan pariwisata. Beberapa perusahaan asing memiliki kontrol yang kuat dalam pengelolaan destinasi wisata, termasuk pengaturan harga, promosi, dan distribusi pendapatan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat lokal dan kurangnya partisipasi mereka dalam manfaat pariwisata. Pemerintah Indonesia telah menyadari masalah ini dan berupaya untuk mengatasi cengkraman asing di Labuan Bajo. Langkah-langkah yang diambil antara lain adalah mengatur kepemilikan lahan investor asing, mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, dan memperkuat regulasi terkait sektor pariwisata. Penting untuk mencari keseimbangan antara pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan perlindungan kepentingan masyarakat lokal. Dalam mengatasi cengkraman asing, penting juga untuk memastikan bahwa keuntungan dari pariwisata dialokasikan secara adil dan berkelanjutan sehingga masyarakat lokal dapat merasakan manfaatnya dan tetap memiliki kendali atas tanah dan sumber daya mereka sendiri. Salah satu fenomena yang bisa dirasakan warga di balik meningkatnya bisnis pariwisata di Labuan Bajo ini adalah perburuan lahan-lahan kosong yang ada di pesisir pantai untuk dibeli. Tingginya permintaan tanah ini membuat harga tanah di Labuan Bajo dan sekitarnya meningkat drastis. Akibatnya, banyak calon tanah bermunculan di Labuan Bajo, membujuk warga untuk melepaskan tanah mereka demi investasi pembangunan hotel. Fenomena yang menonjol di balik maraknya bisnis pariwisata di Labuan Bajo setelah Sail Komodo adalah aliran modal asing yang cukup kencang melalui skema PMA. Keterlibatan asing dalam bisnis pariwisata ini berupa investasi murni per negara atau gabungan beberapa negara, termasuk dengan Indonesia.
Ada beberapa negara yang menguasai sejumlah unit bisnis sehingga terkesan memonopoli bisnis pariwisata di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Kasus cengkraman asing di Bajo dapat dianggap sebagai ancaman bagi ideologi negara karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Ideologi negara mungkin menekankan pentingnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi. Jika terlalu banyak kepemilikan bisnis dan pengaruh asing di Labuan Bajo, hal ini dapat mengancam kedaulatan ekonomi negara dan mengurangi kemandirian dalam mengelola sumber daya dan potensi pariwisata. Yang kedua, pemajuan kesejahteraan rakyat. Ideologi negara mungkin menekankan pentingnya pemajuan kesejahteraan rakyat. Jika cengkraman asing mengakibatkan ketidakadilan ekonomi, di mana keuntungan pariwisata tidak merata dan masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat yang adil, hal ini dapat bertentangan dengan pemajuan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pelestarian budaya dan identitas nasional. Ideologi negara mungkin menekankan pentingnya pelestarian budaya dan identitas nasional. Jika pengaruh asing mengubah karakter kawasan Labuan Bajo secara drastis, menggeser masyarakat lokal atau mengabaikan nilai-nilai budaya lokal, hal ini dapat mengancam pelestarian budaya dan identitas nasional. Yang keempat, keberlanjutan lingkungan. Ideologi negara mungkin menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Jika cengkraman asing mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti kerusakan terumbu karang, polusi, atau kerusakan ekosistem lainnya, hal ini dapat bertentangan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan yang dijunjung oleh negara. Pemerintah Indonesia dan masyarakat Labuan Bajo perlu memperhatikan dan mengatasi masalah cengkraman asing dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan ideologi negara. Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga kedaulatan ekonomi, pemajuan kesejahteraan rakyat, pelestarian budaya, identitas nasional, dan keberlanjutan lingkungan dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara yang tetap terjaga, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pendidikan dan penyuluhan. Pendidikan dan penyuluhan tentang Pancasila harus ditingkatkan di semua tingkatan, mulai dari pendidikan formal hingga non-formal. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang memasukkan nilai-nilai Pancasila, pelatihan untuk guru dan pendidik, serta kampanye penyuluhan kepada masyarakat secara luas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam kebijakan publik. Pemerintah harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pembentukan lembaga dan organisasi yang mendukung Pancasila. Pembentukan lembaga dan organisasi yang mendukung Pancasila dapat membantu memperkuat eksistensi, misalnya pembentukan lembaga yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi nilai-nilai Pancasila, serta organisasi masyarakat sipil yang berperan dalam
membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga Pancasila. Yang keempat, pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan terhadap pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila perlu ditingkatkan. Ini akan memberikan sinyal kuat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua pihak. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga eksistensi Pancasila. Ini dapat dilakukan melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan budaya yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila. Peningkatan partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan melalui dialog dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap Pancasila. Masalah cengkraman asing di Labuan Bajo adalah isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait kepemilikan lahan dan usaha di Labuan Bajo. Penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk mencegah praktik ilegal seperti perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Yang kedua, pengawasan dan pemantauan yang ketat. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas asing di Labuan Bajo. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengelola Kawasan Pariwisata. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal perlu diberdayakan agar dapat mengambil peran aktif dalam pengelolaan dan pengembangan Labuan Bajo. Pelatihan dan pendidikan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan pariwisata yang berkelanjutan dapat diberikan kepada mereka. Yang keempat, diverifikasi ekonomi. Salah satu penyebab cengkraman asing di Labuan Bajo adalah ketergantungan pada sektor pariwisata. Pemerintah perlu mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif. Hal ini akan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor pariwisata dan mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Yang kelima, peningkatan kesadaran lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di Labuan Bajo. Kampanye edukasi mengenai pentingnya konservasi dan pengelolaan yang berkelanjutan harus dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam, kerjasama internasional. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara asing untuk mengatasi masalah cengkraman asing di Labuan Bajo. Kerjasama ini dapat meliputi pertukaran pengetahuan dan teknologi, serta pengawasan terhadap perusahaan asing yang beroperasi di kawasan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian masalah cengkraman asing di Labuan Bajo membutuhkan waktu dan upaya yang berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak terkait lainnya sangat penting untuk mencapai hasil yang positif. Upaya yang berkelanjutan dan komprehensif diperlukan untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara.
Melalui pendidikan implementasi kebijakan, pembentukan lembaga dan organisasi, pengawasan, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat, Pancasila dapat terus menjadi landasan yang kuat bagi negara Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya cengkraman asing di Labuan Bajo, antara lain yang pertama, potensi pariwisata yang menarik. Labuan Bajo memiliki keindahan alam yang luar biasa, terutama dengan keberadaan Taman Nasional Komodo dan Pulau Komodo yang menjadi habitat bagi komodo, hewan purba yang dilindungi. Potensi pariwisata ini menarik minat investor asing untuk mengembangkan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, dan fasilitas pendukung lainnya. Yang kedua, kurangnya regulasi yang kuat. Sebelumnya, Labuan Bajo belum memiliki regulasi yang kuat dalam mengatur kepemilikan lahan dan usaha di kawasan tersebut. Hal ini memungkinkan investor asing untuk memperoleh lahan dengan mudah dan mengembangkan usaha mereka tanpa batasan yang jelas. Yang ketiga, kurangnya pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas asing di Labuan Bajo belum optimal. Hal ini memungkinkan praktik ilegal seperti perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam terjadi tanpa terdeteksi atau ditindaklanjuti dengan tegas. Yang keempat, ketergantungan pada sektor pariwisata. Labuan Bajo sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Ketergantungan ini membuat kawasan tersebut rentan terhadap pengaruh dan dominasi asing, karena investor asing melihat peluang bisnis yang menguntungkan di sektor pariwisata. Yang kelima, kurangnya pemberdayaan masyarakat lokal. Masyarakat lokal di Labuan Bajo belum sepenuhnya diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya alam dan pariwisata yang berkelanjutan membuat mereka rentan terhadap pengaruh dan dominasi asing. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini saling terkait dan kompleks. Untuk mengatasi masalah cengkraman asing di Labuan Bajo, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan diversifikasi ekonomi. Jika Labuan Bajo dikuasai oleh investor asing, beberapa konsekuensi dan dampak dapat terjadi, termasuk yang pertama, perubahan lanskap pariwisata. Investor asing mungkin mengembangkan infrastruktur pariwisata baru seperti hotel, resort, dan fasilitas rekreasi lainnya. Hal ini dapat mengubah langkah fisik dan sosial Labuan Bajo secara signifikan. Yang kedua, kontrol ekonomi asing. Investasi asing dapat mengakibatkan kontrol ekonomi Labuan Bajo jatuh ke tangan pihak asing. Perekonomian daerah tersebut dapat lebih tergantung pada keputusan dan kebijakan investasi. Hubungan cengkraman asing di Labuan Bajo dengan keutuhan negara Republik Indonesia dapat menjadi isu yang kompleks dan sensitif. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kedaulatan dan kepemilikan lahan. Cengkraman asing yang melibatkan kepemilikan lahan di Labuan Bajo dapat menimbulkan pertanyaan tentang kedaulatan negara dan kontrol atas wilayah tersebut. Penting untuk memastikan bahwa kepemilikan lahan dan investasi asing dilakukan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam.
Labuan Bajo memiliki kekayaan alam yang berharga termasuk Taman Nasional Komodo dan keindahan alamnya. Cengkraman asing yang tidak terkendali atau eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dapat merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan berkelanjutan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat lokal. Cengkraman asing yang tidak memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat lokal dapat menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat yang adil dari investasi asing. Yang keempat, ketahanan ekonomi dan kemandirian. Cengkraman asing yang terlalu dominan dalam sektor ekonomi Labuan Bajo dapat mengancam ketahanan ekonomi dan kemandirian daerah tersebut. Penting untuk memastikan bahwa investasi asing tidak menggantikan atau merugikan pelaku usaha lokal serta mempromosikan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, kohesi sosial dan identitas nasional. Cengkraman asing yang tidak terkendali atau dominasi budaya asing dapat mengancam kohesi sosial dan identitas nasional. Penting untuk mempromosikan keragaman budaya dan memastikan bahwa kehadiran asing tidak menghilangkan atau menggantikan nilai-nilai lokal dan identitas Indonesia. Dalam menghadapi cengkraman asing, pemerintah Indonesia perlu menjaga keutuhan negara dan kedaulatan serta memastikan bahwa investasi asing dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat dapat membantu menjaga keutuhan negara dan kepentingan nasional. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.